Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang polimeri. Polimeri merupakan bentuk interaksi gen yang bersifat kumulatif atau saling menambah. Polimeri terjadi akibat interaksi antara dua gen atau lebih, sehingga biasa disebut juga sifat gen ganda. Polimeri ini pertama kali ditemukan oleh Nielsen L. pada tahun 1913. Contoh polimerinya itu terdapat pada percobaan persilangan gandum berbiji merah dengan gandum berbiji putih yang akan menghasilkan filial 100% gandum berbiji merah. Tetapi warna merah yang dihasilkan itu tidak sama dengan warna pada induknya. Lalu hasil perkawinan sesama F1 tadi akan menghasilkan keturunan F2 dengan perbandingan fenotip merah banding putih, yaitu 15:1. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat diagram persilangan berikut ini. Nah, ini adalah contoh dari polimeri, yaitu persilangan antara gandum berbiji merah gelap dan gandum berbiji putih. Parentalnya yaitu M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2. Gandum berbiji merah gelap disilangkan dengan M kecil 1, M kecil 1, M kecil 2, M kecil 2. Gandum berbiji putih. Untuk gametnya, gandum berbiji merah gelap, gametnya yaitu M besar 1, M besar 2. Untuk yang gandum berbiji putih, gametnya M kecil 1, M kecil 2. Sehingga filialnya F1-nya yaitu M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2. Yaitu keturunannya 100% gandum berbiji merah sedang. Lalu untuk yang parental kedua, persilangan antara F1 dengan F1, yaitu M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2 dikalikan dengan M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2, yang akan menghasilkan gamet M besar 1, M besar 2, M besar 1, M kecil 2, M kecil 1, M besar 2, M kecil 1, M kecil 2. Jadi akan menjadikan F2-nya itu seperti pada tabel itu, bisa dilihat tabelnya. Antara tadi gametnya M besar 1, M besar 2 bergabung dengan M besar 1, M besar 2 menjadi M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2. Dan begitu seterusnya sampai mendapatkan 16 hasil. Jadi dari ke-16 itu bisa dilihat bahwa yang 15 itu berwarna merah, yang 1 itu berwarna putih. Warna merah gelap berarti mengandung semua alel dominan, yaitu M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2, dan warna putih tidak mengandung alel dominan, M kecil 1, M kecil 1, M kecil 2, M kecil 2. Bisa dilihat dari tabel tadi bahwa jika ada dua gen dominan atau salah satu gennya yang dominan, maka akan menghasilkan fenotip merah, sedangkan yang resesif semuanya akan menghasilkan fenotip putih. Kesimpulannya, untuk polimeri ini perbandingan fenotipnya merah banding putih yaitu 15:1. Oleh karena itu dapat diabaikan bahwa gradasi kata gandum itu disebabkan oleh jumlah alel dominannya.
Nah, setelah membahas polimeri, selanjutnya kita membahas tentang komplementer. Komplementer merupakan interaksi beberapa gen yang saling melengkapi. Hal tersebut dapat dinamakan juga epistasis gen resesif rangkap. Sebab jika salah satu gen bersifat homozigot resesif, pemunculan suatu karakter oleh gen lain menjadi tidak sempurna atau terhalang. Dalam interaksi komplementer, tiap gen dapat bersifat epistasis bagi gen yang lainnya. Misalnya pada bunga Lathyrus odoratus, gen C besar bekerja menumbuhkan zat bahan mentah pigmen dan alelnya tidak dapat menumbuhkan zat tersebut. Malah gen P besar bekerja menumbuhkan enzim untuk mengubah bahan mentah menjadi antosian yang berwarna ungu, sedangkan alelnya tidak dapat menumbuhkan enzim tersebut. Jadi gini, untuk pemunculan suatu pigmen merupakan hasil interaksi dua gen, yaitu gen C besar dan gen P besar. Untuk gen C besar mengakibatkan munculnya pigmen. Untuk gen C kecil tidak menghasilkan pigmen. Untuk gen P besar menghasilkan enzim pengaktif pigmen. Untuk gen P kecil tidak mampu menghasilkan enzim pengaktif. Nah, warna pada bunga muncul akibat adanya pigmen dan enzim pengaktif pigmen. Jika tidak ada bahan pigmen, maka aktivitas enzim tidak tampak. Sedangkan jika tidak ada enzim pengaktif pigmen, maka pigmen warna tidak akan teraktifkan. Nah, langsung saja kita ke contohnya biar lebih jelas, yaitu penyilangan bunga Lathyrus odoratus berwarna putih C besar, P kecil dengan warna putih juga C kecil, P besar yang akan menghasilkan perbandingan fenotip ungu banding putih, yaitu 9:7. Untuk lebih jelasnya perhatikan diagram berikut. Nah, parental satunya yaitu C besar, P kecil, yaitu bunga putih disilangkan dengan C kecil, P besar, yaitu bunga putih juga. Kenapa kok C besar dan P kecil bunganya putih? Karena tidak menghasilkan enzim pengaktif pigmen. Sedangkan yang C kecil, P besar bunganya putih karena tidak menghasilkan pigmen. Nah, dari parental satu itu gametnya yaitu C besar, P kecil dan C kecil, P besar. Menjadi filial satunya heterozigot yaitu C besar, C kecil, P besar, P kecil. 100% bunga berwarna ungu. Nah, di sini bisa berubah menjadi ungu karena ada enzim pengaktif pigmen dan pigmen. Karena di sini itu komplementer itu saling melengkapi, saling berinteraksi. Yang C besar itu tadi adalah mengakibatkan munculnya pigmen, dan yang P besar adalah menghasilkan enzim pengaktif pigmen, sehingga dapatlah tercipta warna lain selain warna putih, yaitu menjadi ungu. Jadi begitu. Nah, selanjutnya untuk parental kedua, persilangan antara F1 dengan F1, yaitu C besar, C kecil, P besar, P kecil disilangkan dengan C besar, C kecil, P besar, P kecil. Nah, bunga ungu disilangkan dengan bunga ungu, gametnya yaitu C besar, P besar, C besar, P kecil, C kecil, P besar, C kecil, P kecil. Nah, dari gamet tersebut tadi F2-nya bisa dilihat pada tabel. C besar, P besar bergabung dengan C besar, P besar menjadi C besar, P besar, yaitu bunga berwarna ungu. Dan begitupun seterusnya saling bergabung gametnya. Jadi untuk yang bunga berwarna ungu harus ada
C besar, dan P besar. Jika cuma P besar saja, maka bunganya berwarna putih, atau jika cuma C besarnya saja, bunganya juga berwarna putih. Sehingga di sini perbandingan fenotip dalam komplementer yaitu ungu banding putih 9:7. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami tentang interaksi gen. Cukup sekian, semoga bermanfaat, dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.